A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Untuk season yang ketiga ini, sebelum saya rakit, ini adalah rakitan seperti biasanya, seperti rakitan di versi yang terdahulu juga seperti ini. Cuma beberapa komentar yang masuk ke saya di pembuatan video part 1 dan part kedua itu masih ada yang masih belum paham, masih belum mengerti. Kan kemarin iki untuk ukuran blok itu sudah saya singgung secara belak-belakan. Kalau untuk pemakaian kampret 4 lapis ya pakai bawaannya dari pabrik, tidak usah dipotong-potongan. Bener apa onone toko pabrik wis kena dipasang menggunakan kampret 4 lapis. Tetapi karena fakta di lapangan kampret 4 lapis, kampret kupu-kupu itu terjadi metel, ya kan. Jadi kampret yang versi ini itu sangat dibutuhkan biar awet, biar tidak terjadi dikit-dikit itu ganti kampret ya, ganti kampret. Ya kalau hanya cuma ganti kampret toh, kebanyakan kalau kampret sudah lepas, kampret sudah putus, maka efeknya apa? Kelep sama piston kebanyakan ada yang numbur. Kalau tidak seperti itu, wis problem di mesin itu akeh ya, banyak faktornya. Jadi bukan hanya masalah kampret saja seperti itu. Jadi kenapa di perakitan saya setiap kali saya rakit mesin versi herek ya, itu selalu menggunakan kampret yang seperti ini ya. Sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kalau ada yang versi ini silakan versi ini. Kalau untuk masalah merek bebas ya, DID boleh ya, terus merek origin boleh, HM boleh. Pokok intinya kampret sing koyo ngene iki luwih kuat teko kampret sing versi kupu-kupu. Oke ya. Untuk masalah blok ya, di blok ini karena blok ini sudah tanam boring ulang, jadi kan atasnya pasti kena papas sedikit, dan untuk yang bagian bawah pasti kena papas sekitar 1 milian. Kenapa demikian? Yaitu biar kampret ini bisa masuk. Kalau tidak dipapas atau kalau tidak dipotong, dia tidak akan masuk. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh umum ya. Semoga di video atau di gambar bisa terlihat dengan jelas. Semua baru ya men ya, semua baru, mulai gigi sentrik atas sama bawah baru ya. Pasang ngawur wis. Plek. Dia tidak susah ya. Masangnya tidak susah rek ya. Jebret. Wis. Kena dipasang wis. Ngelepasnya juga sama seperti itu. Dilepas. Enak. Enak, nyoploknya gampang ya. Oh, tapak. Please help me something ya, kayak ngono ya. Jadi yang saya maksud itu seperti itu, biar pemasangannya mudah di perakitannya. Terus alasan kenapa saya potong ini, oh ya, untuk masalah potongannya segini ya. Sebentar. Ini gambarnya apa lagi? Gambarnya apa? Swingnya aku gambar kan gaya HP ini sampean, Dek. Ndi? Miscommunication iki lur. Miscommunication. Wingi tak kok nyimpen nek kene jak nek weruh. Dono. Miscommunication. Pokok intinya blok iki ya, blok iki sak marine ganti boring ya. Setelah ganti boring bawahnya dipotong 1 mili gitu aja. Jadi blok bawaan dari Siyama itu dipotong 1 mili itu sudah bisa pakai kampret ini. Kalau yang sudah tertanam ini saya tidak bisa ngukur lagi. Pokok intinya kayak ngono iku. Blok bawaan Siyama kalau pakai ini itu tidak bisa ya. Jadi harus dipotong sekitar 1 milian. Paling banyak itu 1,5 mili, jangan sampai 2 mili.
kakean nanti terlalu kendor nanti ya. Oke wes ngono ya. Untuk masalah kamrat semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan alasan berikutnya adalah kenapa saya pakai kamrat baru mengorbankan blok ini saya potong ya. Alasannya kalau ngerakit motor cuma satu ya cari kamrat molor sih wajar. Ngerakit motornya cuma satu motor, 2 motor ya 3 motor, cari kamrat molor itu seenak. Kalau yang dirakit itu mesinnya ada 100, ada 1000. Bagaimana mau anu kan enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa mau merakit ini. Enggak bisa. Jadi sebisa mungkin ya untuk memahami akan hal itu. Kalau yang dirakit mesinnya 100 mesin, terus nang dikate golek kamrat molor ya, yang dirakit mesinnya bikin mesin seperti ini sebanyak 1000 mesin misalkan, terus cari kamrat molornya itu gimana ya, kan tidak masuk akal lah itu ya. Kenapa saya bikin yang versi ini. Kalau misalkan ini untuk di blok ini enggan untuk memotong bagian bawah 1 mili, enggan memotong bagian atas 1 mili, eman-eman istilahnya kalau bahasa Jawa ya, bisa juga yang bagian atasnya dipotong 1 mili. Jadi sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak harus saya bikin video ini seperti itu harus digugu seperti ini. Oh iya kata si youtubernya yang bawahnya disuruh potong 1 mili. Ya tidak harus seperti itu. Jadi Anda harus menyesuaikan sendiri dengan keyakinan sampean. Ya. Kalau memang versi saya itu seperti itu, bawahnya yang saya potong ya. Dan hampir di semua tukang bubut blok yang dipotong itu bagian bawahnya bukan atasnya. Kalau potong yang head bagian head 1 mili, maka dia untuk mencari kompresi itu agar bisa naik. Jadi ya tujuannya seperti itu. Kalau bagian kop itu dipotong 1 mili, maka kompresinya akan naik ya. Kalau blok yang dipotong ya tidak naik. Blok dipotong 1 mili, terus pistonnya akan naik ya. Pistonnya harus dipotong juga untuk menyesuaikan dekliren dari ini. Dekliren itu rotone lho rek. Rotone antarane piston karo seker ya, rotone seker karo bloke iki supaya ndak nabrak nang head iku jenenge dekliren ya, you know. Jadi sesuaikan, mau potong ini boleh, potong ini boleh, potong ini boleh. Pokok intinya secara keseluruhan blok ini harus dipotong 1 mili untuk menyesuaikan agar kamrat 102 mata ini bisa dipasang. Oke, kayak ngono ku ya. Lek ana sing ndak ngerti atau yang ndak paham silahkan tulis komen di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Sekali lagi sebisa mungkin ya. Yaitu karena komen yang masuk ke saya itu jarang langsung saya baca ya. Maklum kalau di siang hari saya juga kerja ya. Ya kerjaan mekanik deso ya seperti itu ya, nambal ban, masang klaker, ngelas ini ngelas itu ya, nuruti kalepe pelanggan sing teko sepeda mati, sepeda macet ya. Jadi ndak tiap hari pegang HP terus ndak. Terus selanjutnya setelah bagian ini bisa dipahami oleh kawan-kawan, bisa dimengerti oleh kawan-kawan ya. Saya tak pasang mana rek ya. Tak usah no durasi video ini ndak oke. Kamrat 102 mata tak pasang. Kan enak pasangan nih, tanpa harus menyiksa kan ya. Tanpa harus menyiksa. Terus problem yang selanjutnya yang sering masuk di kolom komentar saya ketika merakit askruk ini, sering kali terjadi ketika pemasangan magnet sama gigi penghantar double starter itu katanya seret. Ini kan yang seret ya. Kalau yang seret berarti ini bagian ininya kurang masuk. Berapa ukurannya lah ini? Kalau untuk masalah ukuran sebentar saya dudukkan
didukkan apa bahasa Indonesia didukkan. Saya rendahkan ya, saya sesuaikan kameranya, nggak saya skip ini. Oke. Ini krek, maklum ya, kamera ini kamera elek lur ya. Oke, dikit. Oke. Dek, seket mat mau ana di Dek. Jadi usahakan kalau pasang ini itu di bawah, jangan dipasang di atas ketika askruk ini sudah terpasang di crankcase ya. Jadi askruk sebelum dipasang di crankcase usahakan ini setting dulu di bawah. Seperti halnya pada saat proses penggantian stang ya. Di setel dulu di bawah. Berapa jaraknya? Oke, ini adalah saya nolkan. 0 0 0 0 0 0 0 ya, 0 ya, 0 nah, 0 ya. Tak ukurno dulu sih. Oke, sudah. Oh ini. Jaraknya adalah ini, 51,25. Ini kalau di sketmat biasa ya 51 gitu toh. Ada yang memang anu ya. Untuk ukuran 51,25 ini gigi one win-nya, gigi penghantar double starternya itu masih seret ada ya. Jadi dibuat 51,5 juga boleh. Intinya kalau gigi penghantar double starter itu masih kurang masuk, itu berarti atau tanda bahwasannya gigi timing sebelah bawah ini kurang masuk. Umumnya kalau di buku itu kan ukurannya 50 mili dari sini ya, dari sini diukur jebret begini itu 50 mili. Tapi tidak semua motor itu 50 mili ya. Misalkan diukur sekian 50 mili. Terus one way-nya atau magnetnya sama perangkatnya itu dipasang ngeplek ikine kabeh ya, magnet gigi penghantar double starter sak ring-ringi dipasang kabeh ya. Dipasang kok kurang masuk. Oh ya apa sih? Digawe 50 mili umpamane ya. Dipakai ukuran 50 mili. Terus magnetnya dipasang sama gigi penghantar double starternya, terus dikeraskan. Ini kan ya, dikeraskan. Cut. Pakai impact kok seret. Berarti ini kurang masuk. Tapi memasukkan ini ya jangan main pukul saja. Diukur dhisik. Oh, ukuran yang tadinya itu 50, maka tambahi setengah mili lagi 50 setengah, terus dicoba lagi kok masih seret, dimasukkan lagi 51 kok masih seret, 51 setengah. Itu pasti enggak akan seret karena batasnya seringkali saya mengukur ini batas kebanyakan saya pasang jarak gigi timing ini adalah 51,5 itu paling banyak ya. Maksimalnya itu segitu. Yang umum ya 51 itu 51. Jadi jangan pakai acuan harus 50 mili, jangan. Karena tidak semua motor itu support dengan ukuran 50 mm itu ya. Itu komen yang sering masuk di saya. Kenapa kan setelah saya pasang askruk ini double starternya tidak bisa dipakai alias nyangkut, yaitu jawabannya adalah itu. Jawabannya adalah gigi timingnya ini kurang masuk. Ukurannya seperti tadi sudah saya bilang, bisa 51, bisa 50,5, 50 setengah. Ini kayak menunggu ya. Oke rek ya, semoga dengan tutorial ini bisa membuat paham kepada kawan-kawan mengapa ini dipotong bawahnya 1 mili, mengapa dipotong bagian atasnya 1 mili, potong blok atau potong head 1 mili, bebas, sesuaikan dengan keyakinan dan kebutuhan sepeda motor Anda di tempat Anda masing-masing ya. Jadi jangan bertengkar, jangan adu betul. Pilih sini sorai dipotong 1 mili. Pilih yang atasnya, enaknya ini yang dipotong. Semua
semua benar, jawaban itu benar semuanya ya, asalkan apa bisa menyesuaikan. Intinya sesuaikanlah ya. Lah dipotong 1 mili kok masih kenceng misalkan, ya berarti kurang ndek maneh. Makanya sebelum pasang perangkat semuanya usahakan ya pasang apa ini, pak yang bagian tengah ini jangan dilem dulu, dan pistonnya jangan dilem dulu ya, dipasang ala kadarnya saja ya. Jangan pakai lem, intinya jangan pakai lem dulu, pasang semua, rakit semua sama tutup atasnya ini ya, ininya dipasang semua, dipasang ya, terus dikencangkan, mur bagian atasnya dikencangkan, terus pasang kampratnya. Kalau memang dirasa sudah oke seperti ini, berarti mesin sudah siap dirakit dengan sing sak temen-temene ya, menggunakan lem. Oke, ngono rek ya. Jadi ndak langsung semuanya dirakit plak. Ya nek wis kulino ndak masalah, kalau sudah terbiasa ndak masalah rakit seperti ini ya. Bagi yang masih pemula ya, bagi yang masih pemula belum pernah rakit versi mesin seperti ini, usahakan seperti itu ya. Teko titik ya. Step by stepnya itu harus diperhatikan. Ingat untuk pasang ini ya, pasang gigi timing usahakan pasang di bawah, jangan dipasang di crankcase. Kalau dipasang di sini, lepasnya memang enak, tetapi nanti ketika pasang giginya nanti dibokol ya. Ini pasti dibokol ini sudah. Jadi gigi timing ini pasti dibokol. Dan mukulnya ini tiap bengkel itu berbeda-beda ya. Pukulnya tiap bengkel itu berbeda. Ada yang pakai pukul keras ya, ada pakai amernya ini yang kurang besar dari ini segini. Jadi istilahnya kilo-kilonya itu agak-agaknya itu enggak ada. Alhasil apa ya? Ya itu sudah motornya getar ya, motornya enggak enak dipakai karena kenapa? Efek pukulan ini yang barbar itu ya, efek mukulnya ini yang menggunakan iku lho jukukno konokan. Kate masang gigi timing iki karena ndak kena iki ya. Maklum lur. Sini masih kurang paham akan segala sesuatu kawan saya, jadi videonya agak terhambat sedikit ya. Oke, siku ae agak suwe-suwe. Sapa sing ana ya? Nah ini ya. Usahakan ya, kalau pukul ya carilah nah ini. Misalkan dipasang sendiri. Enggak mau membawa askruknya ke tempat bubut, misalkan. Nah. Oke. Kayak sih enggak ngerti-ngerti. Ini wis. Tolong aku video nih aku. Kamu sama muka kono. Oke, video nih. Oke. Wis ngono wis tekan kurang tidak apa-apa. Oke. Apa kurang? Hah? Wis sak meneh. Kilor ya. Wis koyo ngene contohnya koyo ngene. Jadi usahakan sebelum pasang askusiema ya, ini hanya sebagai contoh saja karena ini bukan askusiema, ini adalah asku langkah 72 stang inja ya. Misalkan Pak, ini adalah ya apa iki deh. Ini sebagai kawane mekaku. Ini dipasang dulu di bawah dan megangnya jangan seperti ini terus dipukul dari atas gini, salah ya. Nanti kalau dipukul seperti ini sama halnya ini sama ini ditekan oleng nanti lor ya. Jadi yang ditekan itu bagian ininya seperti ini ya, bagian atasnya, terus ada yang mukul dari atas. Kita kasih contoh guys ya. Masangnya apa? Ya siku ya. Tempat sepi ini ya. Aduh.
tempat sepi ini sama gigi ini lurus, diusahakan lurus, lur ya, lurus. Itu pemasangan yang betul. Oke, tolong duduk nah aku. Oke ya, askrupnya dipegang seperti ini ya, bagian atasnya loh ya. Oke, tutup getnya wis, aja suwe-suwe. Udah sini, ayo terus. Terus, wis, mulai wis. Ini pukulannya kurang keras loh ya. Istilahnya seperti ini. Ya. Jadi disetel di bawah dulu ya. Disetel di bawah dulu. Kalau megang seperti ini, jangan pegang di sebelah sini yang ini. Cekel ning sore ngene. Oleng iki agak ya. Ngene ae wis ya. Bagian ininya lah seperti ini, bagian bawahnya. Terus ada yang mukul dari atas. Diukur, setelah diukur 50 atau 51, terus dicoba magnetnya. Yuk magnetnya ke ini. Nah, terus dicoba magnetnya seperti ini. Dikencangkan, kok masih seret ini, yang belakang ini tidak bisa jalan, berarti ininya kurang masuk ya. Pokok intinya lek iki pas, ukurane pas, mure iki wis inset ya, baute wis inset, iki akan bisa berputar. Kalau gigi memang kurang masuk, dia tidak akan bisa berputar. Kayak ngono ki intine. Ini kayak ngono, kembali ke mau itu. Karena pada mesin ya, pada mesin herek ini banyak kesalahan di situ tok. Banyak kesalahan, banyak kerepotan, banyak terjadi halangan. Salah satunya ada di yang pertama di bagian ini ya. Ini adalah gigi timing ya. Komentar yang masuk ke saya itu banyak sekali. Kenapa ketika selepas pasang askruk ini gigi penghantar double starter itu tidak bisa jalan ya. Salah satu alasannya apa? Ininya kurang masuk. Wes mulai. Ini kadangnya wes diterangno ngene iki takon, pakai ukurannya berapa? Ukurannya koyo ngono ku tak ulangi maneh wes. Bisa 50,5, 51 atau 51,5 mm, sesuaikan dulu ya. Pertama gunakan ukuran wes ndak dae 1 wes 51 mm. Kalau dipasang masih seret berarti ini kurang masuk ya. Masukkan sedikit, tapi jangan main masuk, dimasukkan saja ya. Karena kalau terlalu ke dalam nanti kamrat ini bisa makan dinding ini, dinding krengkes ya. Dinding krengkes akan ke makan ya, ngono. Oke, paham ya, muga-muga apa sing tak sampaikan iki paham. Seperti di awal. Kasus yang kedua ya iku perakitan koyo ngene iki ku akeh rek ya. Akeh versine. Jadi kamrat series ukurannya itu cuma ada 3 kebanyakan. Yang pertama ukuran 98 mata, 100 mata, dan 102 mata ya. Bebas menggunakan blok apa, plendes berapa, sekernya ukuran ini rata atau dom, bebas. Nokennya menggunakan versi racing, versi lift sekian dengan durasi sekian, itu bebas. Kalau masalah noken itu cuma di atas. Kebanyakan yang enggak paham iki lah. Panjang kamrat iki lah ya. Panjang kamrat apa kok panjang kamrat iki yang kebanyakan tidak dipahami oleh kebanyakan mekanik pemula. Gawe blok sakmene pakai plendes sekian, pakai seker ini, setelah direket ternyata kamratnya kurang molor, ternyata kamratnya kepanjangan. Yaitu karena tidak memahami kamrat gitu, jumlah kamrat. Oke, saya ulangi ya.
Untuk kampret yang umum beredar yang sering dipakai di sepeda motor herek itu yang pertama ada 98, 100 dan 102. Untuk 102 kebutuhan nih blok iki antarane ukurannya 81 mm ya, 80 setengah ya. Antarane iku wisan. Lebih dari ukuran itu, ukuran 80 mm panjangnya ini itu akan kendori kebabas. Kampretnya akan kepanjangan. Maksimal itu 80 setengah itu cukup wis ya. Diukur berarti bloknya itu diukur. Jadi bloknya itu diukur sak mini, sak piro ya 80 itu. Yes. Oke. 80 setengah intinya. Nilai yang di belakang itu jangan hiraukan. Pokoknya 80 setengah intinya itu iso nggawe kampret 102 mata. Ya. Ya kok 85 keliru dulur. 80 kurang akeh titik 80 pakaian sarolur ya 88 ini wis gampangan wis. Ini adalah angka maksimal ya 80,54. Iki nek blok wis diukur kayak ngene iki, ukure diukur kayak ngene iki Ndek. Teko ning sore sama atasnya seperti ini itu ada nilai sekian atau paling enggak itu ini. Wes. Antarane iki ya iki. Antarane 80,8. Iki padha karo 81 dijogok seprapat. Itu sama dengan 80,75 atau 7 berapa gitu. Itu sudah bisa menggunakan kampret yang 102 mata baru. Itu seperti itu. Kalau untuk ini sekitaran itu yang kemarin saya ukur ketika sebelum saya rakit. Ukurannya itu kisaran sekian ini. Cuma fotonya sudah terhapus, maaf ya. Dan kenapa ini saya rakit duluan seperti ini ya, intine wong masang blok kaya apa rek kaya ngono kan ndak usah di video maneh, wis padha akeh sing weruh nek masang blok kaya ini, masang kop kaya ini iki. Cuma yang saya bahas kan bukan tentang masalah pemasangan blok, cuma panjangnya saja. Intinya kisaran sak meniki wis ndake 80,50 ya. 80 setengah itu sudah bisa memasang kampret 102. Untuk kampret yang 100 bagaimana? Yus kayak ngono kalau menggunakan kampret yang 100 mata jangan menggunakan blok iki. Jadi beda cerita kalau di versi ini kan menggunakan blok bawaannya, asrupnya bawaannya semua menggunakan stang bawaan dari Siama ya. Cara pasangnya seperti ini, ukurannya seperti ini ya. Oke. Oke rek ya. Untuk masalah pemasangan dan lainnya saya kira sama ya. Sebentar saya mau beralih ke tempat yang sebelah. Untuk kampas koplingnya menggunakan bir 6 seperti yang kemarin sudah saya. Tolong lighting dipindah ke sini. Lighting dipindah ke sini satu saja, Bang. Pemasangan seperti ini. Seperti ini. Kalau untuk kampas kopling ya, karena pemasangannya tidak serta-merta langsung PNP, itu biasanya kalau dipasang langsung PNP di bagian sininya akan mepet. Ya. Intinya di bagian sininya itu mepet. Kalau mepet berarti yang sini perlu dilakukan pengeringan, ditambah ring, entah ring setengah mili atau 1 mili itu boleh disesuaikan. Pokoknya ojo kakek, jangan sampai 2 mili, nanti ininya ndak bisa main. Biasanya kalau di Mega Pro, GL Pro, pokoknya golongan nyutek ya, GL Max nyutek, GL Pro nyutek, ini cuma dikasih 1 mili gitu saja sudah cukup.
Pokok intinya supaya nih iki nek iki ku ndak anu rek, ndak dempet. Kalau gandeng ya, kalau gandeng kemakan, kalau ndak ini kemakan, ininya kemakan, dan suara mesinnya aneh nanti, bisa gerak-gerak wok 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 gitu ya. Ini untuk bagian manifolnya saya menggunakan manifold Tiger, dan karbunya juga menggunakan karburator Honda Tiger. Tapi untuk di versi ini saya menggunakan karbu Tiger Skep, karena ini mesin mau dipasang di sepeda motor GL Max STD ya, STD Bapak. Terus nek ana takon, "Loh, kenapa tidak memakai PE? Kenapa tidak memakai PPWK?" Yaitu ya kembali lagi ke masalah selera ya. Mau pakai PE, PWK atau karbu jenis yang lain bebas. Bagaimana kalau menggunakan karburator bawaannya Mega Pro misalkan, boleh saja ya. Boleh saja. Pakai Mega Pro boleh. Karena ini versi mesinnya itu sudah di atas Honda Mega Pro, berarti karbunya juga harus di atasnya Mega Pro. Oke, kayak ini. Mesinnya akan menggunakan karbu jenis ini, karburator Honda Tiger yang sudah di skep ya. Di sore mesinnya wis istilahnya anak sekolah itu sudah naik kelas, masa karbunya harus pakai karbu bawaannya GL Max, harus pakai karbunya bawaan Mega Pro kan ya tidak. Istilahnya karbu ini ya uang sakunya. Namanya juga dari GL Max naik ke Diablo Siema ya. Naik GL Max Mega Pro, Tiger, Diablo Siema, naik 4 kelas ya, seharusnya karbunya juga naik 4 step dong ya. Karbunnya wayai naik 2 kelas, atau dari Mega Pro Tiger CRF naik 3 kali ya, seharusnya karbu ini sudah lebih besar lagi. Karena pakai karburator ini sudah bisa dipakai untuk harian dan tidak boros-boros amat ya. Nggak wiki tidak masalah ya. Kalau untuk masalah celah klep, ukuran klep nih jangan dipermasalahkan. Pokok intinya ya klep ini seperti ya, kayak biasa ya wes ya. Kalau yang suka menggunakan ukuran 0,10 ya pakai saja 0,10. Pokok intinya bagaimana Anda merakit sepeda motor pada umumnya. Kalau ukuran celah klepnya misalkan dibikin rapat tanpa menggunakan bulat, pokok intinya ana spasine ngono rek ya. Nek kerenggangan pasti muni dik-dik, nek kerapetan engko dadine sepedae sulit untuk dihidupkan, itu sulit ya. Nah, seperti itu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Intinya ndak kerapetan karo ndak kerenggangan, karena ini mesin bukan mesin balap ya. Untuk harian sing enak ngono rek ya. Kayak touring yo enak, yo awet, ngelebihi performa dari Mega Pro, melebihi performa dari Honda Tiger itu sendiri, melebihi ya. Lu enak teko Tiger ya. Wis teko Tiger pokoknya wis. Kayak ngene jebret. Tampilannya kayak ini ki. Kalau pakai karbu yang skep ini seperti ini tidak akan natap ke tangki dan rangka ya. Kalau belum di skep seperti ini, natap nang tangki ini natap, nang bodi ini natap, nang ngono ya. Supaya ini soplek yo digawe versi skep seperti ini. Kalau ndak mau ruwet ya pakai PE28. Enak di pakai karbu Tiger terus menggunakan PE28. Ya jawabannya gampang, ya enakan karbu PE28 sing apik tapi karbune, terus wonge ya sing iso nyeting. Kalau bisa setting PE28 dipasang di mesin versi ini ya pasti enak. Tetapi kalau nggak bisa setting ya saya enakan gawe karbu iki. Apalagi PWK seperti di konten saya sebelumnya. Bagaimana kalau menggunakan PWK 28 misalkan? Ya enakan pakai PWK 30 bagaimana? Ya enakan PWK yang 30. Bagaimana kalau saya ingin memasang yang ukuran 32? Boleh saja. Intinya apa? Kalau bisa setting pasti enak. Kalau tidak bisa setting
ya tidak akan bisa enak. Tuas boros sepedanya ndak melayu ya, tuas boros motornya ndak lari. Terus yang terakhir, penggunaan karbu ini ya sesuaikan dengan dompet masing-masing. Jangan melulu kepingin sepeda motor banter ya. Karena Anda pakai sepeda motor ini tidak 1, 2, 3 hari ya. Akan dipakai lama dengan jangka waktu yang lama ya. Kalau untuk 1, 2 hari habis 5 liter 6 liter sehari itu nek wong sing gatel ya. Kalau untuk anak-anak pemula yang pakai oke-oke saja. Tapi kalau dipakai versi bapak-bapak ya, misalkan per hari itu habis 6 liter 7 liter 8 liter untuk pulang pergi bekerja, ya protol dompetnya ya lur ya, gajinya cuma 80.000 misalkan. Bensinnya dipakai PP ini memerlukan 5 liter 6 liter ya. Nggak ada sisa, apa yang mau dimakan yaitu. Jadi sesuaikan penggunaan karbu ini dengan dompet Anda. Ya kalau dompetnya tipis ya pakai karbu apa adanya. Dompetnya tipis, pakai karbu Mega Pro saja sudah bisa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai karbunya Mega Pro. Apakah motor bisa jalan? Bisa. Bisa jalan. Yaitu, tapi umpamanya dibanding-bandingkan ya. Karbu Tiger karbu Mega Pro enaknya sakmono. Terus munggah lagi menggunakan karbu Tiger lebih enak lagi. Terus ada versi lagi BE28 lebih enak lagi. Terus ada BWK 28 lebih enak pakai BWK 28. Tapi itu semua sesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Jangan rakit motor, jangan rakit mesin itu karena orang, karenalah diri Anda sendiri ya. Jangan mau dikompor-komporin sama kawannya. Jangan mau dikompor-komporin sama tetangganya. Kalau Anda mampunya cuma segitu, jangan dipaksakan. Sekali lagi, jangan dipaksakan ya. Karena akan merepotkan Anda sendiri yang susah ya. Oke, seperti itu saja ya. Ini akan saya teruskan di tes sepeda motornya ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa saya kali ini. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang saya sampaikan kurang jelas di hati pemirsa, silakan Anda untuk tulis komentar di kolom komentar. Saya akan bisa mungkin untuk menjawabnya ya. Ngono ae. Kayak ngono ae lur ya. Apa sing ndak iso, sing ndak ngerti takokno ae, menawa aku bisa jawab tak jawab. Oke, saya akhiri di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.